Ayo sekarang jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Subscribe itu gratis loh. Dan dengan subscribe Anda telah mendukung channel ini berkembang di dunia YouTube. Oke, alatnya udah ada di dalam sini. Nih alatnya nih. Saya akan sharing mengenai SCBA. Untuk prakteknya kita akan ke atas nih. Yuk. Selamat pagi kawan-kawan. Salam Yuda Bramajaya di seluruh Indonesia. Pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan sebuah alat yang wajib para pemadam Indonesia ketahui ya. Ini di depan saya ada seperangkat alat breathing apparatus atau BA. Secara umum namanya BA, tapi kalau yang di depan saya ini termasuk dalam self-contained breathing apparatus atau SCBA. Sebelum masuk ke pembahasan, akan saya jelaskan dulu apa pengertian SCBA dan kalau secara umum disebut BA ya. BA breathing apparatus itu adalah alat pengaman pernafasan. Kalau secara umum namanya BA karena kalau BA itu ada yang menggunakan suplai selang dari jarak yang tidak terlalu jauh dan ada yang self-contained atau dia memiliki suplai udara tersendiri seperti yang di depan kita ini. Kalau BA itu ada berbagai jenis juga. Ada yang open circuit dan closed circuit. Apa itu open circuit dan closed circuit? Saya jelaskan dulu yang closed circuit. Kalau closed circuit itu BA breathing apparatus yang bisa mendaur ulang atau rebreathing sisa pernapasan kita. Jadi sisa pernapasan yang sudah kita hembuskan itu kembali ke tabung untuk didaur ulang. Jadi pemakaiannya lebih tahan lama. Itu yang closed circuit. Itu biasa dipakai oleh pekerja-pekerja tambang atau para pasukan khusus atau penyelam profesional yang membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan kegiatannya. Kalau yang open circuit seperti yang di depan ini open circuit itu SCBA yang sisa pernafasan kita itu dikeluarkan melalui masker. Jadi akan terbuang, jadi tidak kembali ke tabung. Untuk pemakaiannya jauh lebih cepat habis daripada yang closed circuit. Yang open itu seperti ini alatnya. Tabungnya satu dan beratnya lebih ringan daripada yang closed circuit. Itu perbedaan open circuit dan closed circuit. Untuk SCBA ini kapan sih digunakan? Nah, di kawasan apa aja, di waktu apa aja SCBA ini digunakan? SCBA ini untuk mengamankan pernafasan kita, jadi nafas kita ini tidak tergantung dengan udara sekitar. Pertama, SCBA ini digunakan apabila ruangan atau wilayah kerja kita ini memiliki kadar oksigen yang kurang untuk menunjang kehidupan kita. Untuk menunjang kehidupan kita, kadar oksigen di udara ini itu 21% atau 20,95%. Itu untuk kadar udara yang dibutuhkan oleh tubuh kita, kadar oksigennya. Untuk keadaan berbahaya itu di bawah 19,5%. Itu harus sudah menggunakan SCBA ini. Karena apabila kita masuk ke sebuah ruangan atau tempat dengan kadar oksigen yang 19,5 bawah kurang, itu kita bisa mengalami kekurangan oksigen, ditandai dengan pusing, halusinasi dan perasaan membius. Nanti secara kesinambungan dia akan pingsan.
Nah, musuh utama pemadam itu adalah hal-hal seperti itu. Jadi seorang pemadam atau rescuer masuk ke dalam bangunan tanpa menggunakan pengaman pernafasan itu bisa sangat berbahaya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, temperatur wilayah yang mau kita masuki itu sangat panas. Tidak bisa menggunakan udara biasa, kita harus menggunakan SCBA juga. Yang ketiga, itu terdapat sisa-sisa pembakaran, asap ya, asap, karbon, pokoknya gas-gas beracun. Nah, itu juga menyebabkan kita harus menggunakan ini untuk keamanan pernapasan kita. Nah, hal-hal semacam itu namanya disebut penggunaan SCBA di wilayah seperti itu adalah IDLH, immediately danger life and health. Jadi sesuatu keadaan yang mengancam nyawa dan kesehatan kita, wajib digunakan APD yang cocok, termasuk SCBA ini. Kembali ke pembahasan, sekarang sudah saya bongkar ini BE-nya. Akan kita kenalkan komponen-komponen apa saja yang ada di breathing apparatus ini. Secara umum ada 4 bagian di breathing apparatus yang saling menunjang. Dan ini menjadi satu kesatuan karena ini adalah SCBA, self-contained breathing apparatus, yang notabene adalah memiliki suplai udara sendiri. Yang pertama, komponen utama dari SCBA adalah silinder dan main valve atau diamond valve kalau sebutannya. Ini satu kesatuan. Nah, untuk isinya SCBA ini bukan oksigen ya. SCBA ini berisi udara bersih. Kenapa udara bersih? Karena kalau kita menggunakan oksigen murni, paru-paru kita tidak kuat. Karena udara yang ada di sekitar kita ini tidak 100% oksigen. Ada zat-zat lain selain oksigen. Jadi isinya adalah udara bersih. Untuk isinya tertera di sini, ada yang 6 liter, ada yang 6,8 liter. Untuk yang ini adalah 6,8 liter. Ini berbahan karbon. Ada yang berbahan besi, ada yang berbahan karbon. Serat karbon. Kalau yang serat karbon lebih ringan. Ini komponen pertamanya. Yang kedua adalah ini, kalau satu kesatuan disebut harness. Kalau satu kesatuan ini disebut harness. Tapi sebenarnya di dalamnya ada rangka atau backplate. Backplate ini adalah rangka untuk menyangga beban dari semua komponen SCBA. Jadi pemasangannya juga agar lebih mudah juga. Ini backplate. Lalu ada back belt. Belt itu adalah sabuk-sabuk yang untuk merekatkan kepada tubuh kita. Jadi mempermudah membawa SCBA ini ke tubuh kita untuk menggendongnya. Ini back belt. Lalu ada apa lagi? Di dalamnya ada air lines atau saluran udara, yaitu untuk menyambungkan dari primary valve dari silinder ke masker. Jadi di sini ada jalur pipa udara. Di sini ada pipa udara. Di sini di first take di sini first take itu ada reducer first take. Apa guna reducer? Itu adalah menurunkan tekanan yang tadinya dari tabung itu bisa 300-200 bar menjadi sekitar 6 sampai 8 bar. Jadi di sini first take. Jadi reducer pertama. Jadi penurun tekanan. Kenapa harus diturunkan? Karena paru-paru manusia tidak bisa menghirup tekanan yang berlebih. Paru-paru manusia ini cukup kecil. Nanti akan diturunkan lagi di regulator ini. Terus ada apa lagi? Ada manometer. Apa guna manometer ini? Nah, apa guna manometer adalah
mengetahui tekanan yang ada pada tabung silinder. Jadi ini tekanan tinggi ya yang berada di manometer ini. Karena di dalam pelin yang satu ini terdapat dua selang. Yang satu masuk ke dalam manometer, yang satu masuk ke dalam paru-paru otomatis. Kita masuk ke paru-paru otomatis. Kegunaan dari paru-paru otomatis adalah second stage untuk menurunkan tekanan yang dari first stage 6 bar sampai 8 bar diturunkan lagi sampai bisa dihirup dengan aman oleh para penggunanya. Namanya paru-paru otomatis. Di bawahnya ada untuk menyambungkan ke dalam air lines, ini adalah konektor, air hose konektor. Air hose konektor gunanya untuk menyambungkan ke dalam air lines. Nah, kegunaan dari regulator ini adalah untuk tadi pertama menurunkan tekanan untuk bisa dihirup oleh manusia, juga untuk bypass. Jadi melakukan stop, melakukan saluran lagi, itu dari sini kontrolnya. Yang terakhir komponennya ada masker. Masker ini memiliki bahan seperti karet. Jadi dia memiliki, kalau sudah terpasang nantinya dia memiliki tekanan. Jadi kalau ada kebocoran dia akan keluar, udara akan keluar dari dalam, keluar untuk mencegah terjadinya asap masuk ke dalam ruangan masker yang berada di wajah kita. Jadi ini sangat aman kalau yang, karena yang zaman dulu itu tidak bertekanan. Jadi kita tidak tahu kalau asap itu masuk atau enggak. Kebocoran juga kita tidak tahu. Kalau yang bertekanan dia akan mengeluarkan suara, mendesis kalau sampai ininya bocor maskernya. Masuk ke pembahasan tentang SCBA selanjutnya adalah cara untuk menghitung waktu, berapa durasi pemakaian SCBA tersebut. Untuk penghitungannya ada rumusnya, yaitu kita lihat dulu berapa volume tabung silindernya. Kita lihat kalau di sini adalah 6,8 liter. Lalu kita cek berapa tekanan tabungnya, kemudian dikalikan. Jadi volume tabung dikali tekanan tabung berapa bar dibagi 40. Nah, apakah 40 itu? 40 adalah pemakaian rata-rata orang yang bekerja berat. Jadi berapa liter? 40 liter per menit. 40 itu 40 liter per menit. Jadi 40 liter udara yang dipakai oleh orang yang sedang bekerja berat. Itu dibagi 40. 6,8 dikali berapa bar dibagi 40. Itu akan diketahui durasi penuh dari pemakaian SCBA ini. Untuk work duration atau durasi kerja itu hasil tadi dikurangi 10. 10 itu adalah 10 menit sebelum seruling dari SCBA ini berbunyi. Jadi tekanan 50 bar. Tekanan 50 bar, seruling berbunyi, itu adalah 10 menit waktu untuk kita kembali ke tempat yang aman. Bagaimana video dari saya? Kalau kamu menyukai video ini, kamu bisa like, share, dan komen, dan subscribe video ini supaya channel ini dapat berkembang di dunia YouTube. Terima kasih. Ayo dukung channel ini dengan subscribe tombol bulat di atas.